Lamongan ini kan katanya semakin banyak industri, pabrik-pabrik. Sebenarnya bagaimana sih kondisi jumlah tenaga kerja di Lamongan ini? Ini penduduk asli ya Mas ya. Memang kita ngomong tadi itu kan perusahaan yang ada di Lamongan ini sudah berkembang pesat. Katakanlah dari Lamongan itu kota agraris berubah jadi kota industri, ya, begitu. Tapi impact yang saya dapat di lapangan itu tidak begitu signifikan terhadap tenaga kerja yang asli Lamongan. Berarti lebih banyak mengambil tenaga kerja asli yang di luar Lamongan. Saya mencontohkan perusahaan inisial aja, NE inisial. Itu karyawannya ada 1.600 dan 1.400 itu bukan asli warga Lamongan. Yang 1.400. 1.400, kurang lebih 1.400. Yang orang Lamongan cuma 200. Sekitar 200. Dari 1.600. 1.600. Itu perusahaan NE. Dan setelah saya bertemu, saya bicara kenapa kok perusahaan sampai begitu. Karena perusahaan ini ekspansi dari kota A ke Lamongan ini sudah membawa gerbong. Berarti tidak ada proteksi dari Pemda. Itu yang kita sayangkan Mas di lapangan. Kenapa waktu perusahaan itu ekspansi ke Lamongan itu tidak ada aturan yang mengatur jelas bagaimana porsi tenaga kerja antara tenaga kerja di luar Lamongan dan warga asli Lamongan. Itu yang kita sayangkan. Dan memang di Perda Tenaga Kerja nomor 12 tahun 2018 itu saya tidak bisa membaca, tidak bisa menemukan presentasi yang dikatakan di situ. Itu hanya tentang mengutamakan pekerja kota Lamongan. Tapi presentasinya itu tidak disebutkan. Lain dengan perda yang dikeluarkan oleh Kabupaten Gresik contoh dan Bojonegoro contoh. Langsung mengatur perda itu mengatur 70% harus warga Gresik. 30% baru boleh diisi oleh warga di luar Gresik. Nah, itu bedanya begitu. Sehingga dampaknya masih banyak pengangguran yang ada di Lamongan. Saya lihat dampaknya TPT, tingkat pengangguran terbuka Lamongan naik untuk tahun 2023 ini. Berapa itu? Dari 4, sekian menjadi 6,05. Kenaikan signifikan. Totalnya gitu. Nilai. Angkanya kalau saya lihat itu kurang lebih 40.678.000. Jadi dari 1.300.000 penduduk Lamongan, pengangguran terbukanya sebesar 6,05%. Kalau diangkakan itu 40.678. Berarti 40.000 pengangguran. Iya, pengangguran terbukanya. Apa kira-kira langkah Pemda selama ini setelah ada masukan bahwa TPT sebesar itu? Seharusnya Pemda itu mendorong untuk membuat regulasi yang lebih spesifik lagi. Regulasi itu mengatur tentang porsi tenaga kerja yang ada di perusahaan-perusahaan di Kabupaten Lamongan. Yang pertama itu Mas. Yang kedua itu mengatur secara jelas perusahaan outsourcing yang ada di Kabupaten Lamongan. Percuma kita ngomong kalau kita ngomong regulasinya itu 70%, tapi outsourcingnya enggak dilakukan pembenahan. Karena apa? Outsourcing ini kan di luar Kabupaten Lamongan semua. 98% di luar Kabupaten Lamongan. Akhirnya tenaga kerja itu dari luar Kabupaten Lamongan Mas yang masuk. Apakah ada selisih data antara BPS dengan dinas-dinas terkait tentang pengangguran terbuka di Lamongan? Saya sempat diskusi dengan teman-teman di BPS terkait dengan data tentang tenaga kerja Kabupaten Lamongan. Sebenarnya BPS juga meminta kepada pihak-pihak terkait tentang tenaga kerja di Kabupaten Lamongan ini untuk bisa diajak komunikasi berapa sih, karena data BPS tinggi Mas. Untuk itu tuh tinggi. Apa yang menyebabkan tinggi? Karena memang yang menyebabkan tinggi itu penyerapan tenaga kerja itu untuk anak-anak di Kabupaten Lamongan itu sangat minim.
Sementara tingkat kelulusan dari SMK SMA itu tiap tahun itu bertambah. Itu yang menyebabkan sebenarnya. Apakah BPS memasukkan data buruh sawah, buruh tani, dan buruh nelayan itu? Semuanya dimasukkan, tapi ada kategorinya. Ada kategori tenaga kerja pertanian kayak gitu, ada tenaga kerja perkebunan. Ini tenaga kerja yang kita bahas hari ini itu adalah tenaga kerja yang khusus di industri. Gitu. Jadi intinya tingkat pengangguran di Kabupaten Lamongan masih 40.000. 40.000 sekian dari datanya itu. Oke, terima kasih.